Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Memiliki pemikiran yang menarik, Chu Feng pun seketika saja memiliki keinginan aneh. Dan dia melambaikan jari-jarinya, lalu menggunakan formasi spiritual untuk menulis kata-kata besar di udara. Pada akhirnya, dia meninggalkan sebuah pesan. Aku sangat berterima kasih kepada kecantikan Ya Fei atas hadiahnya yang murah hati, Wu Qing akan menerima semuanya dengan senang hati. Dan di masa depan, Wu Qing pasti akan membalas budi itu berkali-kali lipat. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Chu Feng menyimpan semua sumber daya kultivasi yang tersisa ke dalam kosmos saknya. Harus dikatakan juga bahwa, dengan jumlah manik-manik surga yang dimilikinya, Chu Feng saat ini bisa disebut sebagai orang muda kaya yang asli. Wah, kakak, kamu sangat kuat. Kamu benar-benar memurnikan begitu banyak hal yang terlihat bagus itu, hanya dalam sekali jalan saja. Kakak, bagaimana caranya kamu melakukan itu? Bisakah kamu mengajarinya kepadaku? Tanya Little Fishy. Dan tepat pada saat itu, Little Fishy yang telah menunggu di samping dengan patuh sepanjang waktu, dia pun berlari melompati dan melompat ke pelukan Chu Feng sambil berbicara dengan manis. Melihat itu, Chu Feng tidak bisa menahan senyum tipisnya. Dan setelah dia menggunakan jari telunjuknya untuk dengan ringan mengetuk dahi Little Fishy, dia pun berkata, Big Brother adalah seorang yang suka berkelana, maka dari itu, aku makan terlalu banyak. Meskipun sedikit mencurigakan, tapi kamu jangan meniru aku. Kamu tuh sedikit cantik. Kamu harus makan lebih sedikit, sehingga kamu bisa lebih disukai orang lain, balas Chu Feng. Tidak mau, ucap Little Fishy. Little Fishy pun cemberut sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, Little Fishy tidak ingin mereka menyukaiku. Mereka semua adalah orang jahat. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki niat baik, itu bisa dilihat ketika mereka mendekati aku. Hanya kakak yang benar-benar baik terhadapku. Little Fishy hanya ingin kakak sajalah yang menyukai aku, ucap Little Fishy. Little Fishy, bagaimana caranya kamu tahu bahwa Big Brother benar-benar berharap baik terhadap kamu, dan tidak memiliki niat jahat? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Hehehe, Little Fishy tidak bodoh dong, jadi tentu saja aku tahu dengan jelas, siapa saja orang yang baik dan siapa orang yang buruk. Balas Little Fishy sambil menjulurkan lidahnya ke arah Chu Feng, lalu menarik tangannya, dan kemudian berlari keluar sambil berkata, Kakak, ayo kita pergi. Sangat membosankan tinggal di sana terlalu lama. Ayo kita keluar dan bermain, ucap Little Fishy. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng benar-benar kehilangan kata-katanya. Dirinya berpikir kalau dia masih meremehkan gadis kecil itu. Meskipun jika melihat menurut usia normalnya, seorang anak sebesar Little Fishy ini, mereka seharusnya mereka masih tidak tahu apa-apa. Namun uniknya, dia jelas-jelas berbeda. Lagi pula, dia hanya sendirian berada di dunia luar, dan juga hidup untuk waktu yang begitu lama seorang diri. Siapa yang tahu, berapa bahaya yang telah dia temui. Selain itu, meskipun dia tampaknya memiliki penampilan yang sangat muda, tapi pada kenyataannya, Chu Feng tidak dapat memastikan apakah Little Fishy benar-benar setua dari penampilannya. Mungkin saja dia adalah seorang oditi alami, yaitu monster kecil yang telah hidup selama beberapa ribu tahun. Setelah itu, dengan Little Fishy memimpin jalan, mereka segera meninggalkan istana perbendaharaan itu. Chu Feng juga menemukan bahwa, itu adalah istana perbendaharaan yang dibangun di dalam laut. Selain itu, istana itu juga sangat tersembunyi. Jika Chu Feng tidak menggunakan mata surgawinya, dia tidak akan dapat melihat sesuatu firasat di sana. Karena saat menatapnya, dia hanya melihat batu besar biasa di dasar laut. Bahkan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengamati, dia masih tidak bisa merasakan hal yang luar biasa. Dari hal itulah dapat dilihat, bahwa keterampilan spiritualis dunia jubah emas benar-benar luar biasa. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dari spiritualis dunia jubah ungu.
Jika Little Fishy tidak muncul hari ini, maka Chu Feng benar-benar tidak akan bisa melarikan diri, dan hanya kematianlah yang menantinya. Little Fishy, kamu ingin pergi kemana? Kakak akan datang dan bermain denganmu, ucap Chu Feng. Saat Little Fishy menyelamatkan Chu Feng, dia merasa sangat bersyukur. Dan metode untuk membalas kebaikan gadis kecil itu, ini juga sangat sederhana. Yaitu, hanya untuk menemani dan bermain dengannya. Wah, Big Brother akan bermain dengan Little Fishy. Ini sangat bagus. Tapi kemana kita harus pergi bermain? Balas Little Fishy. Dia meletakkan tangannya di bawah dagunya, dan matanya yang jernih berputar dengan acak. Dia berpura-pura menjadi orang penting, yang merenungkan saat dia berpikir dalam-dalam. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba bersinar, lalu menatap ke arah Chu Feng, dia berkata dengan sangat gembira. Oh iya Big Brother, Big Sister jahat yang telah membawa Big Brother pergi, dia sedang berperang melawan monster pemakan manusia itu. Little Fishy ingin pergi dan menontonnya, ucap Little Fishy. Apa? Ya Fei benar-benar bertarung melawan monster itu lagi, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa membantu untuk mengerutkan alisnya. Chu Feng yang baru saja mengalami musibah, dia masih merasa takut terhadap Ya Fei. Tetapi setelah berpikir dengan hati-hati untuk sementara waktu, Chu Feng masih memegang kaki Little Fishy dan berkata, tentu saja dong, Little Fishy, bawa Big Brother untuk menonton. Tapi kali ini, jangan menonton terlalu dekat, balas Chu Feng. Mendengar persetujuan Chu Feng, Little Fishy sangat mengangguk dalam kebahagiaan yang ekstrim. Kemudian setelah itu, dia menjadi seberkas cahaya. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia membawa Chu Feng dan berenang ke kejauhan. Bum 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 bum. Di atas wilayah laut tertentu di wilayah tengah lautan darah abadi, suara ledakan terdengar di mana-mana, lalu gelombang bergulung-gulung, dan segala macam energi terus-menerus berkumpul. Sedangkan di langit, itu adalah kekacauan total. Kadang-kadang awan gelap juga muncul, dan menembakkan petir yang menakutkan ke sembarang arah. Di atas permukaan laut, ombak melonjak dengan liar. Bahkan kadang-kadang, mereka menjadi binatang buas besar, dan membuat raungan yang memekakkan telinga. Ketika dua energi berpotongan, maka riak demi riak yang mengamuk sedang diciptakan tanpa henti. Tempat itu sudah menjadi daerah paling berbahaya. Mereka yang di bawah ranah Martial Lord akan mati, itu apabila jika mereka mendekatinya. Wush wush wush. Ya Fei menginjak awan, lalu rok berwarna-warninya berkibar di sekitar tubuhnya. Dia seperti seorang dewi, itu terlihat saat dia memerintahkan perubahan di tanah itu. Dia memegang longsword merah muda. Pedang itu tidak lebih dari 3 kaki, dan seolah-olah pedang itu ditenun oleh kelopak, namun itu memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ketika Ya Fei memegang pedang itu di tangannya, dia mungkin berlipat kali lebih kuat. Setiap gelombang pedangnya akan menyebabkan dunia bergetar, dan longsword merah muda itu bahkan membuat kelopak merah muda bermunculan, dan kemudian jatuh di mana-mana. Kelopak itu jatuh seperti hujan, tetapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Bahkan udara akan diiris terbuka uhnya, dan semua area yang mereka lewati membuat ruang runtuh menjadi kekacauan. Adegan itu sangatlah menakutkan. Itu jelas-jelas bukan elit armamen sederhana, karena jika itu adalah Martial Lord yang menggunakan armamen yang sederhana, maka tidak akan mampu menciptakan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Tapi monster itu juga bukan karakter yang sederhana. Saat ini, ia mendorong ke laut dan bergerak, dan menyebabkan air laut yang berwarna darah terdorong ke udara. Adegan itu juga sangat luar biasa. Tapi adegan itu tidak terlalu penting. Karena bagian terpenting adalah, kekuatannya yang begitu kuat. Ini sebenarnya menyebabkan air laut yang normal, itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan satu tetesan pun dapat menembus awan, dan menembak lurus ke langit. Untuk mengatakannya dengan jujur, maka tidak ada jumlah air laut yang begitu besar yang tersedia untuk digunakan. Jadi, meskipun senjata khusus dan kuat di tangan Ya Fei tanpa henti menciptakan serangan yang menghancurkan, dia hanya bisa bertarung pada tingkat yang sama seperti monster.
Dan hasilnya juga tidak menentu. Sangat kuat. Apakah ini benar-benar pertempuran ahli martial lord? Monster itu sangat kuat. Sepertinya, kekuatannya hanya dapat meningkat pesat di dalam air. Dengan meminjam kekuatan air laut, monster itu benar-benar tak terhentikan, ucap Chu Feng. Pada saat itu juga, Chu Feng menyembunyikan auranya dengan baik, dan diam-diam mengamati semuanya dengan Little Fishy di tempat yang jauh lebih bergelombang. Setelah melihat pertempuran mengejutkan mereka, Chu Feng benar-benar tidak bisa membantu untuk terus berseru, itu ketika melihat kekuatan mereka. Meskipun saat ini Chu Feng menggunakan kekuatan dari 3 guntur ilahinya, ia tidak punya masalah untuk menjadi peringkat 1 ranah Martial Lord, dan mendapatkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh Martial Lord, maka dia bisa menggunakan kekuatan martial yang ada di dunia. Chu Feng juga tahu betul bahwa, jika dia bertarung melawan mereka berdua di udara, dia sama sekali tidak akan bisa menerima satu pukulan pun. Meskipun mereka berdua ahli di ranah dewa bela diri, tapi mereka berada di 2 tingkat yang sama sekali berbeda. Bang! Gemuruh-gemuruh. Ledakan lain yang jauh lebih memekakkan telinga, dan bahkan beresonansi ke daerah beberapa mil jauhnya. Itu adalah bentrokan hebat lainnya antara Ye Fei dan monster itu. Monster ini, dia sebenarnya telah menyia-nyiakan hampir 4 jam waktuku, namun aku masih tidak bisa menekannya. Jika berita tersebar ini luas, mau taruh di mana semua wajahku? Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku harus bertarung dengan cepat dan mengakhirinya dengan cepat. Karena jika tidak, itu akan sangat merugikan aku, ucap Ye Fei. Tiba-tiba, tatapan Ye Fei seketika saja berubah. Tangan kanan yang mengepal pedangnya, tangan kiri bergerak untuk melemparkan teknik, dan seiring dengan perubahan yang terjadi padanya, lapisan demi lapisan aura yang kuat mulai berkumpul menuju tubuhnya. Lalu, lapisan demi lapisan cahaya samar mulai berputar di sekitar tubuhnya yang indah. Kekuatan Ye Fei meningkat dengan cepat pada saat itu, dan itu terus semakin kuat. Aura itu bahkan sudah jauh mendekati ranah Martial Lord peringkat 6. Tabu mortal, dorongan pedang ilusi. Tiba-tiba saja Ye Fei berteriak secara eksplosif, lalu longsword merah muda di tangannya meledak dengan cahaya. Kemudian dia mengarahkan pedangnya ke bawah, dan dengan sebuah ledakan, cahaya putih besar membanting ke bawah. Kecepatan cahaya putih itu sangat cepat, dan area yang dicakupnya juga sangat besar. Meskipun jika seseorang dapat melihatnya dari jauh, itu seperti guntur ilahi yang turun dari surga dengan menakutkan. Tetapi jika seseorang melihat lebih hati-hati lagi, mereka semua akan menemukan bahwa itu adalah sebuah pedang. Pedang super besar yang berisi kekuatan tak terbatas, dan pedang itu dibuat oleh cahaya putih. Bergemuruh, seolah-olah merasakan betapa mengerikan pedang cahaya putih besar itu, monster itu tidak mau bertemu kekuatan dengan kekuatan, atau lebih tepatnya dia tidak mau menahan serangan itu. Pedang itu melintas, dan melesat ke dalam laut. Pada saat yang sama, ombak besar juga terus berubah. Awalnya air laut berwarna merah darah itu berkeliaran, namun sekarang, mereka menjadi pola yang berulang seperti cangkang kura-kura, dan menutupi wilayah laut. Bang! Tepat pada saat itu, pedang cahaya putih besar itu akhirnya turun. Dan bersamaan dengan ledakan yang besar, air laut meledak kemana-mana, dan menjadi gelombang demi gelombang yang melonjak keluar. Bahkan pertahanan yang dibuat monster itu benar-benar dapat dihancurkan dengan mudah, oleh pedang cahaya putih yang besar itu. Sangat kuat, aku belum pernah melihat keterampilan bela diri yang perkasa seperti itu. Mungkinkah itu adalah keterampilan bela diri peringkat 9? Seru Chu Feng dengan terkejut. Sekali lagi, dia telah mengalami betapa kuatnya Ye Fei. Tidak, ini bukan keterampilan bela diri peringkat 9. Itu harusnya keterampilan bela diri tabu, balas si ratu. Keterampilan bela diri tabu, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ini benar-benar mengejutkan Chu Feng lagi. Dia telah mendengar tentang teknik misterius terlarang, tetapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar keterampilan bela diri tabu. Jadi, dia dengan cepat mengikuti dengan sebuah pertanyaan. Ratu, sebenarnya apa yang kamu bicarakan, ketika kamu merujuk pada keterampilan bela diri tabu?
Mungkinkah itu juga sama dengan teknik misterius terlarang, atau sesuatu yang dilarang? Tanya Chu Feng. Tidak, mereka berbeda. Meskipun teknik misterius terlarang dan keterampilan bela diri tabu sama-sama teknik yang dilarang, tapi masih ada perbedaan penting antara keduanya. Keterampilan bela diri bukanlah kekuatan dari tubuh fisik. Ia menggunakan energi di dunia, itu untuk menciptakan kemampuan khusus. Meskipun kemampuan itu sangat kuat, tapi itu juga ada batasnya. Dan peringkat 9 adalah bagian akhir. Setelah peringkat 9, manusia mulai menerima serangan balasan, atau efek samping seperti cedera, dan bahkan bisa saja kematian. Jadi, keterampilan bela diri di atas peringkat 9 itu disebut sebagai keterampilan bela diri tabu, itu untuk memberitahu manusia bahwa, kecuali jika sama sekali tidak ada pilihan lain, maka kamu lebih baik tidak menyentuh tabu ini. Dan berdasarkan perbedaan kekuatan, keterampilan bela diri tabu juga terbagi menjadi beberapa level. Ada 4 level yang aku ketahui. Mereka adalah tabu fana, tabu bumi, tabu surgawi, dan tabu dewa. Sebelumnya, Ya Fei berteriak tabu mortal. Dan selain kekuatan yang dia berikan, aku curiga bahwa dia akan menggunakan keterampilan bela diri tabu. Lagi pula, tidak aneh jika keterampilan bela diri tabu muncul di tempat seperti ini. Terutama karena dia jenius yang lahir di puncak, dan tentunya dengan kekuatan luar biasa. Setelah melihat kekuatan keterampilan bela dirinya, aku cukup yakin apa yang dia gunakan adalah keterampilan bela diri tabu, kata si ratu dengan sangat pasti. Ratu, dari apa yang kamu katakan, bukankah ini berarti bahwa setelah menggunakan keterampilan bela diri tabu, orang itu pasti akan menerima serangan balasan? Dan berapa lama sebelum serangan balasan dimulai? Tanya Chu Feng. Karena Chu Feng cukup cerdas, dia juga sudah mengerti apa itu keterampilan bela diri tabu. Tapi dia masih harus mengkonfirmasi, tingkat serangan balik seperti apa yang didapat dari mereka. Namun jika keterampilan bela diri tabu benar-benar sengit, dan jika orang itu pasti menerima serangan balik setelah penggunaannya, maka selama monster itu bisa bertahan melawan keterampilan bela diri tabu Ya Fei yang saat ini digunakan, dan setelah menggunakannya, Ya Fei pasti akan dikalahkan. Serangan dari keterampilan bela diri tabu tidak bisa dihindari, atau mereka tidak akan disebut keterampilan bela diri tabu. Bahkan level terendah dari tabu mortal saja, itu tidak bisa dihindari. Jika kamu ingin menggunakan keterampilan bela diri tabu, dan juga mengurangi tingkat serangan balik yang paling besar, maka itu hanya ada 2 metode saja. Metode pertama, itu adalah pemahaman dari keterampilan bela diri tabu itu sendiri. Karena semakin dalam pemahamannya, maka semakin besar seseorang bisa mengurangi keganasan dari serangan baliknya. Metode kedua ini adalah, menggunakan sumber kekuatan lain untuk mengaktifkan keterampilan bela diri tabu. Karena dengan begitu, bahkan jika ada serangan balik, itu tidak akan terlalu ganas. Ya Fei ini sepertinya cukup pintar juga. Ia jelas-jelas menggunakan metode kedua, dan dia menggunakan senjata khusus di tangannya untuk mengaktifkan keterampilan bela diri tabu. Meskipun dengan melakukan hal itu, ini mungkin saja karena dia tidak dapat mengaktifkan keterampilan bela diri tabu dengan kekuatannya sendiri, dan dia harus menggunakan persenjataan. Tetapi harus dikatakan juga, bahwa dengan melakukan itu, ini memang akan mengurangi serangan balik yang diterimanya, jelas si ratu. Bang bang bang. Saat mereka berdua berbicara, Ya Fei tidak menghentikan serangannya. Keterampilan bela diri tabu terus didorong, dan satu demi satu pedang besar berwarna putih jatuh dari langit. Setiap kali pedang itu muncul, itu seperti turunnya matahari, yang mencerahkan dunia gelap ke cahaya yang sangat menyilaukan. Selain itu, setiap kali pedang itu turun, riak yang brutal akan menyebar keluar, dan membalikkan semuanya hingga terbalik. Monster itu jelas-jelas lebih rendah dari skill bela diri yang ganas seperti itu. Jadi monster itu tidak bisa melakukan apa-apa, karena skill itu terlalu kuat. Ya Fei bahkan tidak memberikannya kesempatan untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah, mempertahankannya secara terus-menerus.
Tetapi seiring berjalannya waktu, monster itu menjadi semakin tidak berdaya. Bang! Akhirnya dengan ledakan yang memekakkan telinga lainnya, ombak langsung meraung seperti binatang buas ketika mereka melonjak. Dan tetesan air yang memenuhi langit seperti bilah tajam, itu ketika mereka jatuh lurus ke bawah. Monster itu juga membuat tangisan yang menyakitkan, itu ketika dia tenggelam ke dalam ketidaksadarannya. Mendengus. Kamu memang cukup terampil untuk tetap bertahan selama itu, di bawah tekanan tabu mortal aku seperti dorongan pedang ilusi. Tapi dengan menyesal, kamu masih akan mati di tanganku. Biarkan aku melihatnya, monster seperti apakah dirimu, ucap Ye Fei. Melihat bahwa dia berhasil memukul monster itu, sudut mulut Ye Fei naik untuk membentuk sedikit senyum senang. Tapi dia tidak terus menyerangnya, dan langsung menggunakan keterampilan bela diri tabu untuk membunuh monster itu. Dia menjulurkan tangannya, dan itu menyebabkan daya isap tanpa batas melonjak keluar. Dia ingin mengeluarkan monster itu dari laut. Bajingan, aku tidak akan membiarkannya menangkap monster itu, karena bajingan betina ini akan menyiksanya. Ucap Chu Feng. Saat itu, Chu Feng mulai terlihat panik. Meskipun dia tidak tahu siapa sebenarnya monster itu, tapi dia tidak ingin monster itu mendarat di tangan Ye Fei. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.